Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita membahas surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab yang pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah surat Paulus yang paling panjang. Menariknya, saudara-saudari, Rasul Paulus sendiri ketika menulis surat ini, beliau belum pernah mengunjungi jemaat di Roma. Jadi, jemaat di Roma ini belum dikenal secara pribadi oleh Rasul Paulus. Uniknya, meskipun ditulis untuk orang yang belum dia kenal, Rasul Paulus malah menulis sebuah surat yang panjang. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya begini, karena Rasul Paulus itu ingin membuat rangkuman pokok-pokok iman Kristiani supaya bisa dibaca, dipahami, dipelajari oleh jemaat di Roma. Jadi kita sangat beruntung memiliki surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena apa? Pokok-pokok pengajaran Paulus itu rata-rata ada tertulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Sementara surat-surat yang lain itu cenderung lebih pendek, bahkan ada surat yang sangat pendek sehingga tidak mampu menampung seluruh kekayaan, katakanlah refleksi iman dari Rasul Paulus. Maka kalau kita membaca surat kepada jemaat di Roma, kita akan menjumpai banyak sekali tema-tema besar yang nanti akan dibahas juga di surat-surat yang lain. Nah, marilah kita melihat antara lain perikop yang kedua dari bab 1 ini, yaitu Paulus ingin ke Roma. Ayat 8 dan seterusnya saya baca. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Betapa indahnya ya hubungan rohani antara Rasul Paulus dengan jemaat di Roma. Meskipun Rasul Paulus belum pernah mengunjungi secara langsung jemaatnya, Rasul Paulus mendoakan mereka. Ini adalah teladan bagi kita. Kita bisa bersatu hati meskipun kita tidak saling kenal, kita tidak saling jumpa. Melalui apa? Melalui doa. Sebenarnya kesatuan itu bisa tercipta bukan hanya lewat ngobrol atau lewat makan bersama, tetapi ketika kita saling mendoakan. Semoga di keluarga-keluarga kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, di paroki kita, kita juga bersatu hati dengan saling mendoakan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.